Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sehat jasmaniah dan rohaniah nih. Hikmah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Sedikitnya ada 8 hikmah puasa yang akan saya sampaikan. Pertama, puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dalam puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya, toh tidak ada yang mengetahuinya. Walaupun ia berbalik di balik pintu untuk memakan, tapi tidak dilakukan. Mengapa? Karena dia mengetahui betapa baiknya dirinya ketika dia melaksanakan puasa. Yatruku ta'amahu wa sarobahu wa sahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karena puasa itu untukku dan aku akan memberikannya pahala. Rawahu Bukhari dan Muslim. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya terkotor karena perturutan hawa nafsunya. 2. Puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat dari sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat catat, haji justru di antara berombongan. Puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda dalam kondisi haus pun orang yang berpuasa tidak meminumnya karena ia memiliki kesadaran meskipun tidak ada yang melihatnya. Allah yang mengawasinya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi, sebab dia yakin Allah mengawasinya. Yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam seperti senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia. Itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu waja'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang keempat, puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanan halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lapar, ditahan. Meskipun haus, ditahan. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada orang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri.
As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Muttafaqun alaihi. Ini adalah salah satu hikmah puasa, yaitu melatih kesabaran. Yang kelima, puasa membentuk disiplin. Hikmah puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan memulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan terbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensunnahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirinya dengan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa. Disiplin bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa membentuk disiplin. Yang keenam, hikmah puasa dari hukum medis. Puasa memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Oleh karena itu, kata Syed Hamwa dalam Al-Islam, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah-daerah yang penduduknya terbiasa menjalankan puasa sangat rendah. Buya Hamka dalam tafsir Al-Adhar mencontohkan Kiai Hashim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah. Meskipun usia beliau sudah tua, namun kondisi fisiknya sehat dan terjaga dari penyakit kadar gula. Yang ketujuh, hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan makanan, bahkan mungkin tidak bisa bahkan dalam hitungan hari seperti yang terjadi di Rusia atau di Rohingya. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Yang kedelapan, hikmah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir, puasa bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah al-ayah 183. Demikian hikmah puasa yang dapat saya sampaikan. Atas salamnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, kalau bisa di-share. Terus
Jangan lupa misalnya apabila ada kata yang salah, mungkin kalimatnya atau apa, jejakkan komennya atau sarannya di bawah ini atau solusinya. Terima kasih. Semangat puasa.